Pemirsa, akibat buta aksara melambung cukup tinggi di Sorong Selatan dikarenakan banyak yang sudah tidak melanjutkan sekolah. Database kita, Sorong Selatan, angka buta aksara. Hengki Gogoba, Kepala Dinas Pendidikan, di ruang kerjanya belum lama ini mengakui tingginya buta aksara diakibatkan banyak yang tidak melanjutkan sekolah atau pendidikan. Dari itu, ia berupaya untuk melibatkan pihak-pihak terkait untuk membantu menindaklanjuti program yang akan dilaksanakan dan program ini nantinya akan diberikan sertifikat. Menurut Hengki, buta aksara kewenangan berada di kepala kampung, kepala distrik dan peran tokoh masyarakat, karena kampung atau wilayah tersebut lebih diketahui jumlah dari anak-anak yang tidak bersekolah. Perlu juga diingat, mengajari buta aksara banyak kendala dan sangat sulit, tidak sama dengan mengajar di pendidikan formal. Dari itu dirinya tahun 2024 akan melakukan pemetaan di kampung-kampung terkait jumlah buta aksara sesuai laporan yang diterima. Hengki menambahkan metode ini digunakan untuk membawa perubahan. Dari 15 distrik, dirinya belum bisa memastikan banyaknya jumlah buta aksara. Sesuai database kita, Sorong Selatan angka buta aksara lumayan melambung tinggi. Buta aksara Sorong Selatan ini menurut database-nya cukup tinggi. Nah, memang tentunya buta aksara ini cara penanganannya itu agak sedikit ya mau bilang ribet lah bahasa kasar. Nah, hari ini banyak pemuda-pemudi yang putus sekolah dan dia sudah tidak bisa sekolah, kemudian sudah berumah tangga, dia sudah tidak ada punya pekerjaan lain lagi, hanya yang ada itu adalah bagaimana dia melaut dengan cara-cara ya sederhana, tetapi seyogianya secara kemampuan fisik maupun kemampuan intelektual dia sebenarnya bisa. Cuma hari ini dia belum bisa mampu untuk membaca dan menulis. Program ini sedang kita persiapkan supaya dia tadinya melalui pendidikan non formal tadi, ketika program buta aksara kita lakukan, maka kita kerjasama dengan PKB yang ada untuk mereka diberikan sertifikat dan besok bisa mungkin tadinya tidak bisa karena dia tahu baca dan tahu tulis, dia bisa dapatkan sertifikat ya paket, lalu dia bisa berubah karena kemudian dia tahu baca tahu tulis. Ini semua ada di kewenangan penuh, ada di kepala kampung, kepala distrik, dan para tokoh di situ. Sebab kita nggak mungkin memastikan berapa banyak di kampung ini yang buta aksara. Ini agak sedikit gampang, sulit gampang. Kenapa demikian? Karena kita mau memberikan pembelajaran kepada orang dewasa ini agak sedikit ribet tadi saya bilang. Kenapa? Karena buta aksara ini kita bicara soal memberikan pembelajaran kepada orang dewasa. Pasti agak sedikit aneh begitu. Nah, tetapi kan cara mendidiknya ini kita tidak seperti pendidikan formal, Pak. Kami dengan tujuan tahun ini mau lakukan pemetaan itu adalah berapa banyak di satu distrik itu yang masuk kategori buta aksara, lalu pendidikan kita itu kita yang datangi ke sana. Misalnya di wilayah pesisir, katakanlah di Konda, sesuai data yang kita sudah impun, distrik Konda itu dari sekian kampung yang di sana itu sekian buta aksara. Bagaimana cara mendidiknya? Kita ke sana. Misalnya mereka ada satu titik mencarinya di mana? Kita ke sana. Nggak perlu mereka, karena ini dia punya kebutuhan untuk menghidupkan keluarga, dia ada di laut. Nah, metode kita mempersiapkan dia ini supaya dia jangan sampai besoknya dia dengan cara manual dia menangkap ikan, tapi ketika dia melalui pendidikan yang dia peroleh setelah dia bisa, maka dia bisa merubah dari manual bisa menjadi yang modern untuk cara menangkap yang hari ini mungkin sederhana, tapi dia lebih maksimal lagi karena dia punya pengetahuan. Itu yang sedang kita lagi garap ke depan sesuai database. Darmawan, CWM Channel. Sorong Selatan